camkan saudara-saudariku, Anda tidak bisa menolak suatu sistem filsafat. Yang bisa terjadi adalah Anda beralih dari sistem filsafat yang satu dan merangkul sistem filsafat yang lain. Hanya itu yang bisa lakukan. Jadi penolakan terhadap filsafat dari kalangan Calvinis dengan mengutip serampangan ayat-ayat yang mengatakan filsafat kosong, itu sebenarnya adalah suatu bentuk filsafat sendiri. Salve saudara-saudari, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudari sekalian, sebelum nanti kita akan melangkah lebih ke dalam tentang the real presence dan transubstansiasi. Pertama-tama, mari kita melihat bagaimana serangan-serangan non-Katolik terhadap sakramen Ekaristi. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk membahas satu hal yang cukup penting, karena mungkin kalau ada yang terganggu dengan serangan-serangan ini, saya mau menegaskan, memberikan tesis, memberikan proposisi bahwa kita bersama-sama akan menegaskan bahwa pandangan reformat tentang Ekaristi menyimpang dari iman gereja perdana yang diajarkan oleh para bapak gereja yang menegaskan kehadiran nyata Kristus di dalam Ekaristi. Vamonos, kita punya alasan yang mencukupi. Kita beri judul Liturgi Tanpa Kehadiran, sebuah kritik ontologis dan historis atas teologi memorial reform. Jadi juga sebagai tanggapan terhadap Pendeta De Quingadas yang memajang foto-foto Alphonse Kolo dan Patrice Allegro untuk menarik banyak peminat. Nah, pertanyaan pertama yang muncul di benak saya adalah, apakah kehadiran Tuhan di Protestan hanya simbol, mere symbolism? Who knows? Pertanyaannya seperti ini, saudara-saudariku. Apakah kehadiran Tuhan di Protestan hanya semata simbol? Ini menyentuh inti perbedaan teologis antara Katolik dan pelbagai tradisi Protestan mengenai Ekaristi atau perjamuan kudus. Ya. Jawabannya tergantung pada denominasi Protestan yang dimaksud, karena Protestantisme tidak memiliki satu pandangan tunggal mengenai hal ini. Kita lihat beberapa poin penting. Yang pertama, pandangan Katolik, kehadiran nyata atau real presence. Presensia realis dalam bahasa Latin. Gereja Katolik mengajarkan transubstansiasi, perubahan substansi, yaitu bahwa roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, meskipun rupa luarnya tetap tampak sebagai roti dan anggur. Ini bukan simbol, tetapi kehadiran Kristus secara nyata. Ingat kata nyata. Nyata, substansial, dan sakramental. Nyata, substansial, dan sakramental. Pandangan Protestan justru beragam. Yang pertama, pandangan Lutheran dengan penggagasnya Romo Martin Luther, OSA. Konsubstansiasi atau sacramental union. Luther percaya bahwa tubuh dan darah Kristus benar-benar hadir di dalam, dengan, dan di bawah, below, under. Di dalam, dengan, dan di bawah bentuk roti dan anggur. Luther juga berpendapat bahwa kehadiran itu, tubuh dan roti dan anggur, bukan hanya simbolis. Kehadiran Kristus di dalam, di bawah, dengan, dan bersama itu, Kristus hadir secara nyata, bukan cuma simbolis, tapi tidak melalui transubstansiasi. Lebih tepatnya konsubstansiasi, bersama dengan substansi. Yang berikut Calvinis atau Reform yang digagas oleh Jean Calvin atau John Calvin. Kehadiran rohani. Kehadiran rohani.
kehadiran spiritual. Presensia spiritualis. Kristus tidak hadir secara fisik, tetapi secara rohani dan efektif bagi mereka yang menerima dengan iman. Dan juga bukan hanya simbolis, tetapi kehadirannya bersifat spiritual. Yang berikut dari pandangan Zwinglian dengan penggagasnya Ulrich Zwingli dan sebagian besar evangelikal modern, simbolis. Perjamuan kudus adalah tindakan peringatan semata. Kristus tidak hadir secara nyata dalam unsur-unsur tersebut. Roti dan anggur. Kehadiran Tuhan adalah simbolis dan subjektif, tergantung pada iman penerima. Jadi Tuhan mau hadir atau tidak terserah imanmu. Jadi jawabannya seperti ini. Tidak semua Protestan memandang kehadiran Tuhan dalam perjamuan sebagai simbol semata. Ada spektrum pandangan. Dari kehadiran nyata di Lutheran, kehadiran rohani di Calvinis, hingga simbolis saja, Zwinglian dan evangelikal. Ya. Nah, pertanyaan yang lanjut, yang berikutnya, mengapa bisa ada variasi pandangan ini? Apa landasan filosofis masing-masing? Ini pertanyaan yang menukik ke bawah ya. Karena membedah landasan filosofis dari masing-masing pandangan akan membuka perbedaan mendasar dalam cara memandang realitas sakramental, relasi tubuh dan roh, dan relasi iman dan ratio atau akal budi di dalam tradisi Kristen. Jadi, how do you see these things? Jadi, kita bahas landasan filosofis dari pandangan Katolik, kemudian Lutheran, Calvinis, dan Zwinglian tentang kehadiran Tuhan dalam Ekaristi atau perjamuan kudus. Yang pertama, Katolik transubstansiasi. Katolik transubstansiasi. Landasan filosofisnya adalah Aristotelian Thomistik dari Aristoteles dan Thomas Aquinas. Nah, ada kategori substansi dan aksidens dari Aristoteles. Substansi itu hakikat yang menjadikan sesuatu itu sesuatu. Misalnya substansi manusia, dan aksidens itu sifat-sifat luar yang bisa berubah tanpa mengubah hakikat. Misalnya saya bisa berambut pendek atau panjang, itu tidak mengubah hakikat saya. Atau kalau substansi lainnya misalnya meja bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari kaca. Ya. Itu aksidens, tapi substansinya tetap meja. Nah, di dalam Ekaristi, substansi roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi aksidensnya, yaitu rasa, rupa, bau, tetap. Dicicipi ya tetap rasanya roti, tetap rasanya anggur. Tapi itu kan aksidens, substansinya berubah. Ya. Thomas Aquinas mengembangkan ini dengan metafisika realis. Ya. Realitas spiritual bisa sungguh hadir dalam rupa material. Bisa sih. Kenapa tidak bisa? Ini didasarkan pada prinsip analogia entis. Analoginya keberadaan. Analogia entis ya. Setiap segala sesuatu yang berada itu selalu berpartisipasi pada ada yang lebih tinggi. Ya. Tuhan sebagai ada yang tertinggi, paling tinggi, itu ada partisipasi dari para malaikat, partisipasi dari manusia, partisipasi dari hewan, partisipasi dari tumbuhan, dan sedikit partisipasi dari benda-benda mati. Nah, di sini poin yang penting adalah iman tidak bertentangan dengan rasio atau akal budi, tetapi melampauinya. Kata kuncinya adalah melampaui. Kehadiran nyata Kristus adalah misteri, tetapi rasio, nalar, atau akal budi bisa membantu menjelaskan bagaimana mungkin hal itu terjadi. Karena aku belum bersama, bukan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena toh saya melotot dari tadi, tidak ada apa-apa yang berubah. Bukan? Poin yang kedua, gagasan dari Lutheran atau perspektif Lutheran, konsubstansiasi atau sacramental union.
Landasan filosofisnya adalah nominalisme atau ontologi relasional. Ya, keberadaan dalam yang bersifat hubungan, ketergantungan. Luther menolak metafisika skolastik, yaitu Aristotelian Thomistik. Ya. Dia lebih dekat dengan nominalisme dari Occam. Ya. Menurut William Occam ini, tidak ada substansi tetap, hanya nama-nama dan kehendak Allah yang menentukan makna. It sounds for me not so good. Oke. Maka konsekuensinya roti tetap roti, anggur tetap anggur, substansi-substansi itu. Substansi roti tetap substansi roti, substansi anggur tetap substansi anggur. Tapi Kristus hadir secara nyata bersama dengan konsubstansiasi unsur-unsur itu. Bersama dengan unsur-unsur itu. Kristus hadir karena dia berjanji hadir, bukan karena ada perubahan substansi. You got it? Poinnya di sini adalah bahwa realitas sakramental tidak dijelaskan lewat filosofi spekulatif, tapi lewat iman pada janji Allah dalam sabda. Perspektif yang berikut adalah perspektif Calvinis, kehadiran rohani, kehadiran spiritual, presensia spiritualis. Landasan filosofisnya adalah dualisme moderat dan filsafat iman rasional. Calvin ini menolak baik transubstansiasi maupun kehadiran fisik seperti dalam Lutheranisme. Dia memandang tubuh Kristus ada di surga. Doktrin Kristologi, Kristus bangkit dengan tubuh nyata. Jadi begitu Yesus naik ke surga, tubuhnya ada di surga. Tubuhnya tidak ada di gereja-gereja Protestan, Calvinis maksudnya. Kemudian kehadiran Tuhan di perjamuan itu terjadi secara rohani oleh karya Roh Kudus dan hanya diterima oleh mereka yang beriman. Rohani, Roh Kudus, beriman. Oke. Calvin menekankan pentingnya iman yang aktif dan reflektif. Sakramen adalah alat anugerah yang menyalurkan realitas rohani kepada umat. Realitas tapi rohani pada umat. Nah, secara filosofis, Calvin ini menyatukan ontologi spiritual dengan prinsip rasionalitas. Ya. Ada keberadaan roh dengan dasar-dasar rasionalitas. Allah tidak akan menghadirkan tubuhnya secara fisik di banyak tempat yang sama. Dan menurut Calvin itu Allah jaim, jaga image. Buat apa turun di roti? Betson apa? Bet terlalu suci mau turun di itu roti. Maybe, pikir Calvin. Oke. Perspektif yang berikutnya adalah Zwinglian atau evangelikal. Simbolis. Simbol. Landasan filosofisnya adalah rasionalisme reformasi dan anti-sakramentalisme. Ya, ini lebih tegas lagi. Ya. Zwingli ini menolak semua bentuk kehadiran nyata. Dia berpikir secara biner artinya dua, nol, atau. Berpikir biner dan simbolik. Tubuh Kristus ada di surga dan tidak mungkin hadir di bumi secara fisik atau spiritual di dalam sakramen. Jadi no way buat Zwingli. Perjamuan tidak hanya memperingati pengorbanan Kristus. Perjamuan itu semata-mata tindakan memperingati pengorbanan Kristus, bukan menghadirkannya. It seems plausible, ya. Oke. Filosofinya bersifat rasional legalistik. Rasional legalistik. Nalar dan hukum. Sakramen adalah tanda ketaatan, bukan alat kasih karunia. Nah, filsafat ini, rasional legalistik ini, sangat dekat dengan modernisme awal yang cenderung menolak misteri demi kejelasan rasional dan simbolik. Ya. So, ini sebenarnya muncul dari pandangan modernisme. Ya. Nah, kita lihat secara singkat bagaimana aspek-aspek ini melihat kehadiran Kristus dengan landasan filosofisnya masing-masing. Yang pertama, Katolik
kehadiran Kristus itu nyata, substansial. Landasan filosofisnya Aristotelian Thomistik, dan istilah yang digunakan adalah transubstansiasi. Lutheran, kehadiran Kristus nyata bersama dengan unsur. Landasan filosofisnya nominalisme, dan keterangan istilah yang digunakan, konsep yang digunakan adalah konsubstansiasi, tanpa perubahan substansi. Sementara Calvinis rohani, kehadiran Kristus rohani oleh iman. Landasan filosofisnya rasionalisme moderat, dan konsep yang digunakan adalah kehadiran spiritual via Roh Kudus. Sementara Zwinglian, kehadiran Kristus itu simbolis, dan landasan filosofisnya adalah rasionalisme, dan keterangan yang digunakan adalah tidak ada kehadiran nyata. Jadi, there is no real presence. Itu dari rasionalisme legalistik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa misalnya reform atau sebagaimana Pendeta Deki semalam menafsirkan Yohanes bab 6 dengan perspektif merohanikan Tuhan, seolah-olah terdapat penolakan terhadap materi dan inkarnasi. Dan memang saudara-saudariku, ada paradoks menarik di dalam tradisi reform. Mereka sangat menekankan inkarnasi dan kedaulatan Allah yang bekerja dalam dunia, namun dalam praktik sakramental seperti Ekaristi, mereka justru merohanikan kehadiran Tuhan. Vamonos, mari kita elaborasi secara mendalam akar dari masalah ini. Yang pertama, ada motif teologis dari reform. Itu mau menghindari magisme sakramental. Ya. Deki itu berulang kali menolak penjualan hosti, penyembahan roti, dan seterusnya. Jadi Calvinis sangat berhati-hati terhadap kesan bahwa sakramen bisa bekerja secara otomatis atau magis. Mereka ingin menegaskan bahwa imanlah yang membuat sakramen efektif, bukan tindakan sakramental itu sendiri. Mereka menolak ide bahwa kehadiran Kristus bisa dijamin hanya karena ritus atau formula berupa ex opere operato. Jadi, dengan merohanikan kehadiran Kristus, ini merupakan cara untuk menjaga agar iman pribadi dan hubungan rohani dengan Kristus tetap menjadi fokus atau pusat. Oke, it seems plausible. Yang kedua, secara filosofis ada pengaruh dualisme Platonis moderat dan anti-metafisika abad pertengahan. Meskipun Calvin tidak sepenuhnya Platonis, pendekatannya itu justru memisahkan secara tegas antara realitas surgawi dan realitas duniawi. Tubuh Kristus ada di surga, tidak mungkin hadir secara fisik di bumi. Jadi sudah ada pemisahan tegas antara realitas surgawi dan realitas duniawi. Ini berpadu dengan penolakan terhadap filsafat skolastik Thomisme yang menurut mereka, Calvinis, terlalu spekulatif, mengaburkan makna rohani dengan jargon metafisika Aristoteles seperti substansi, aksidens, dan lain-lain. Dan mereka cenderung ke filsafat voluntaristik dan rasionalistik, ya, di mana kehendak Allah tidak perlu dijelaskan secara metafisika, cukup dipercayai dalam iman. Camkan saudara-saudariku, Anda tidak bisa menolak suatu sistem filsafat. Yang bisa terjadi adalah Anda beralih dari sistem filsafat yang satu dan merangkul sistem filsafat yang lain. Hanya itu yang bisa dilakukan. Jadi penolakan terhadap filsafat dari kalangan Calvinis dengan mengutip serampangan ayat-ayat yang mengatakan filsafat kosong, itu sebenarnya adalah suatu bentuk filsafat sendiri. You got it? Jadi konsekuensinya ada ketegangan antara inkarnasi dan sakramen. Ya, terjadi ketegangan antara inkarnasi dan sakramen. Dan disinilah letak paradoks. Dari perspektif Katolik itu paradoks ya. Dalam inkarnasi, Allah benar-benar menjadi manusia. Benar-benar menjadi manusia, mengambil materi. Dia mengambil materi. Jadi berupa kemanusiaan. Tapi dalam sakramentologi reformed, materi justru dipandang sebagai materi ini justru
tidak dipandang sebagai sarana kehadiran nyata dari Tuhan. Jadi bertentangan dengan inkarnasi, bukan? Ketika inkarnasi, Tuhan mau mengambil materi. Justru dalam sakramen, Tuhan enggan mengambil materi. Kenapa hal ini bisa terjadi seperti ketegangan seperti ini? Karena mereka, kaum Calvinis, ingin menjaga ketransendensian Allah. Jadi mereka seolah-olah Swiss Guard-nya Tuhan Allah. Swiss Guard-nya Tuhan Allah, ya tahu kan, Swiss Guard yang di Vatikan. Bahwa Allah tidak dikurung dalam unsur materi. So said, mereka sendiri mengurung Allah dalam 66 buku. Allah tidak dikurung dalam unsur materi. Mereka juga ingin melindungi iman dari kebergantungan pada benda-benda yang bisa berujung pada berhala sakramenter. Jadi kita sampai titik ini kita bisa tahu kan, polemikus Protestan Calvinis biasanya datang dengan serangan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah lain-lain. Ketakutan, bukan sudah ketakutan, tapi fobia patung. Tuhan tidak takut patung. Protestan Calvinis kok fobia sekali. Namun dalam melakukan hal itu, mereka tampak mengabaikan dimensi inkarnasional dari teologi Kristen. Bahwa Allah sendiri dengan bebas memilih menyatakan dirinya dalam dan melalui hal-hal yang kelihatan. Tuhan sendiri secara bebas memilih untuk menyatakan diri di dalam dan melalui hal-hal yang kelihatan. Nah, bagaimana penilaian dari perspektif Thomistik? Dari sudut pandang Thomistik, pendekatan reform ini kurang menghargai kesatuan tubuh dan roh. Ingat, kurang bukan tidak. Kurang menghargai kesatuan tubuh dan roh. Sebagaimana ditegaskan dalam antropologi Kristiani, jiwa dan badan manusia itu. Melupakan bahwa sakramen itu justru karena inkarnasi bisa menjadi sarana kehadiran Kristus. Jadi ada sakramen justru karena ada inkarnasi. Tuhan yang mengambil daging juga tidak keberatan mengambil roti dan anggur sebagai sarana kehadirannya. Santo Thomas Aquinas melihat sakramen bukan sebagai pengganti Kristus, tapi sebagai partisipasi aktual dalam realitas Kristus yang inkarnatif dan salvifik, menyelamatkan. Ya. Jadi singkatnya seperti ini. Reform itu merohanikan kehadiran Kristus karena ingin menjaga kemurnian iman dan transendensi Allah, tapi dalam proses itu mereka berisiko mengaburkan misteri inkarnasi, yaitu bahwa Allah sungguh hadir dalam dan melalui dunia material. Jadi dari tanggapan-tanggapan polemikus Protestan Calvinis, saya bisa mencium bau-bau anti-inkarnasional, anti-inkarnasionis. Nah, pertanyaan seperti ini. Apakah kita orang Katolik berani mengatakan bahwa reformat salah? Karena bapak-bapak gereja justru percaya pada presensia realis? It is. Yes. Kita bisa dan harus mengatakan demikian dengan argumen yang kuat secara historis, teologis, dan filosofis. Bahwa pandangan reformat yang menolak kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi bertentangan dengan ajaran para bapak gereja, gereja mula-mula, gereja perdana. Dan ini bukan sekedar opini, tapi ada jejak sejarah dan tradisi yang jelas. Mari kita uraikan secara yang pertama. Apa yang diajarkan para bapak gereja? Mayoritas bapak gereja sebelum reformasi mengajarkan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Meskipun mereka belum menggunakan istilah transubstansiasi. Karena istilah ini baru muncul di abad ke-13 melalui Santo Thomas Aquinas. Nah, ada beberapa kutipan penting. Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 110 Masehi menulis seperti ini. Mereka, kaum bidat, menolak Ekaristi karena mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah tubuh juru selamat kita, Yesus Kristus, yang menderita bagi kita. Dalam surat kepada Smyrnians, bab 6, ayat 2-7. Dan ini sangat awal ya, karena Ignatius adalah murid langsung dari
Rasul Yohanes. Santo Justinus Martir sekitar tahun 150 Masehi, kutipannya sebagai berikut. Makanan ini tidak dianggap biasa atau biasa, melainkan kami telah mengajarkan bahwa itu adalah tubuh dan darah Yesus yang menjelma menjadi manusia. Apologia Prima, halaman 66. Nomor 66. Kemudian ada Irenaeus dari Lyon, sekitar tahun 180 Masehi. Jika tubuh dan darah Kristus tidak benar-benar hadir dalam Ekaristi, maka tubuh manusia tidak bisa diselamatkan. Against Heresies, buku kelima. Irenaeus sangat kuat dalam menegaskan realitas material dari keselamatan, sejalan dengan doktrin inkarnasi. Kemudian ada Cyrillus dari Yerusalem, abad keempat. Jangan menganggap ini sebagai roti dan anggur biasa. Ini adalah tubuh dan darah Kristus dalam Catechetical Lectures. Kemudian, setelah para bapak-bapak gereja mengajarkan demikian, ada pandangan reform versus tradisi patristik ini. Nah, pandangan reform, terutama dari Zwingli dan Calvin, mengatakan bahwa Ekaristi adalah simbol atau alat rohani dari kehadiran Kristus, dan tidak menerima bahwa roti dan anggur itu sendiri berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini jelas berbeda dari para bapak gereja yang mengajarkan bahwa ada perubahan nyata meskipun belum pakai istilah skolastik seperti transubstansiasi. Dan mereka melihat Ekaristi sebagai perpanjangan misteri inkarnasi dan salib secara real, nyata. Nah, ada filsafat di balik perbedaan ini. Bapak-bapak gereja berpikir secara inkarnasional, sakramental, dan realistis tentang materi. Mereka percaya bahwa Allah memakai materi sebagai sarana keselamatan. Sementara reform berpikir lebih dualistik dan legalistik, cenderung memisahkan spiritual dan material, serta takut akan penyembahan materi, idolatry. Ya. Jadi, secara historis dan teologis, kita berhak menyimpulkan bahwa pandangan reform menyimpang dari tradisi apostolik dan patristik tentang Ekaristi. Dalam terang tradisi gereja awal, reform keliru karena mereka menolak warisan teologis universal gereja perdana yang mengafirmasi kehadiran nyata Kristus di dalam Ekaristi. Nah, kita di sini menegaskan bahwa pandangan reformat tentang Ekaristi menyimpang dari iman gereja perdana yang diajarkan oleh para bapak gereja yang menegaskan kehadiran nyata Kristus di dalam Ekaristi. Ya. Nah, bisa tangkap kan sampai di sini. Reformat itu keliru. Kau mau tafsir bagaimana, tapi landasan filosofis. Apa menurut Gadamer itu apa horizon yang kamu bawa untuk mendekati teks kitab suci itu? Horizonnya apa? Kita sudah lihat. Horizon rasional dan legalistik. Itu dipakai untuk mendekati teks kitab suci. Yohanes bab 6 itu bukan? So, di situ. Jadi saudara-saudariku yang terkasih maupun saudara-saudariku yang terpisah, ada konteks kontroversi antar denominasi Kristen soal Ekaristi dan perjamuan kudus. Dan pertanyaan kuncinya adalah, apakah Kristus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur? Dan setelah menelaah posisi historis teologis gereja perdana versus reformat, orang Katolik menegaskan bahwa Protestan salah. Protestan itu inovasi abad ke-16 yang berusaha mau menolak, tapi akhirnya salah jalan aka sesat, ya, tersesat, ya, saudara-saudariku. Nah, reformat ini menyimpang dari iman kuno, ya. Berdasarkan kesaksian Bapak Gereja, sangat jelas bahwa kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi bukanlah penemuan abad pertengahan, tetapi iman apostolik sejak awal. Pandangan reform baru muncul abad ke-16 tanpa akar dalam tradisi Bapak Gereja. Kalaupun ada akar juga, akar serabut yang dipilih sana sini. Cak. Ya. Itu selektif, cherry picking. Nah, pandangan reform menyimpang dari iman asli gereja.
Ada kutipan dari Paus Benediktus ke-16, Joseph Ratzinger. Gereja hidup dari Ekaristi karena di dalamnya Kristus sungguh-sungguh hadir. Ini bukan sekedar simbol, tetapi misteri Paskah, misteri nyata, bukan misteri Paskah, misteri nyata, sebagaimana dipercaya oleh para martir dan para bapak gereja sejak awal. Kutipan ini terdapat dalam Sacramentum Caritatis tahun 2007. Nah, sebagai dialog iman dengan reformit, Gadas, Albert Rumampu, dan kawan-kawan tentang kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Kita tidak bermaksud menyerah, tapi menyatakan posisi gereja Katolik dan mengundang refleksi dan membuka kemungkinan untuk kembali ke iman gereja perdana. Ya, mari kita kembali ke iman para martir dan murid-murid rasul, bukan hanya ke abad ke-16. Sama-sama percaya bahwa Alkitab adalah sabda Allah. Sama-sama menghargai para bapak gereja sebagai murid-murid langsung dari para rasul. Nah, berdasarkan kesaksian iman gereja perdana, apakah mungkin para murid dari para rasul, yaitu Ignatius, Irenaeus, mereka salah dalam hal seperti Ekaristi? Ekaristi adalah tubuh juru selamat kita Yesus Kristus. Itu kata Ignatius dari Antioquia tahun 110 Masehi. Kami tidak menerima ini sebagai roti biasa, melainkan sebagai tubuh dan darah Yesus yang menjelma. Itu kata Justinus Martir. Jadi, kalau reformat benar, kenapa tidak ada seorang pun dari para murid rasul? Tidak ada seorang pun dari para murid rasul yang berkata demikian. Sebagaimana kepenyimpangan reform. Kenapa semua menegaskan kehadiran nyata, bahkan rela mati demi sakramen ini? Jadi inkarnasi sebenarnya adalah kuncinya. Inkarnasi, the core. Jika kita percaya bahwa firman menjadi daging, kenapa sulit percaya bahwa ia hadir dalam roti dan anggur? Inkarnasi bukan sekali lalu, sakramen adalah kelanjutan inkarnasi. Inkarnasi bukan sekali lalu saja. Sudah itu tidak lagi inkarnasi. Macam hanya datang, lalu kembali. Orang hanya datang, totok saja. Ya, Tuhan Yesus hanya datang totok manusia, lalu dia kembali jadi absconditus. Inkarnasi model apa itu? Inkarnasi tidak jelas. Sakramen adalah kelanjutan inkarnasi. Inkarnasi tetap ada. Yesus di surga pun dengan tubuhnya, materi, fisik. Kristus tidak menjauh dari dunia, melainkan mengikatkan dirinya pada tanda-tanda yang kelihatan. Seperti saya, imago Dei, Deki, imago Dei. Jadi, bisa jadi ada keberatan dari kalangan reform. Kehadiran nyata berarti mengurung Tuhan dalam roti. Iya sih, oke. Justru karena Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, dia bebas memilih cara menghadirkan dirinya secara penuh dalam cara yang rendah hati. Kalau Allah bisa menjadi bayi dan tergantung di kayu salib, dia juga bisa hadir di dalam roti. Bisa. Nah, pandangan reformat muncul 1500 tahun setelah Kristus. Tapi para bapak gereja, murid-murid para rasul sendiri, dengan suara bulat percaya bahwa Kristus sungguh hadir di dalam Ekaristi. So, good job, Protestantism.